Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Sendatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT. Hari ini saya dapat sebuah perbaikan mesin cuci Polytron Zeromatic. Oke, Polytron Zeromatic yang pada saat dinyalakan aman, nyuci aman, buang airnya aman. Namun pada saat ngeringin teman-teman ya, konsumen atau orang yang nyervis itu, yang punya mesin cuci ya, yang punya mesin cuci bilang ke saya kalau mesin cucinya nggak bisa. Sebentar. Oke. Kalau mesin cucinya nggak kering, apa namanya, pakaiannya nggak kering teman-teman. Langkah apa saja yang harus kita lakukan terkait dengan kasus ini? Saya akan berikan ilmunya kepada teman-teman pelan-pelan teman-teman ya. Ilmu ini pelan-pelan, jangan buru-buru. Nanti kalau teman-teman buru-buru akan salah kaprah. Sederhana sebenarnya teman-teman, cukup bermodalkan obeng kembang, obeng min, selesai teman-teman. Nggak terlalu pusing ya. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu recehan apa yang saya share setiap harinya. Semoga bermanfaat. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Langsung saja, ini adalah mesin cuci Polytron Zeromatic. Tentunya teman-teman nggak asing ya dengan mesin cuci ini. Ini adalah mesin cuci yang kelihatan bagus sekali ya teman-teman. Ini model-model Polytron yang model-model sekarang ya. Biasanya kalau model lama kan nggak seperti ini tampilannya, ada yang apa namanya, bundar seperti ini, ada juga yang dipencet-pencet. Ini tampilan ini teman-teman ya. Sebentar, ini gimana nih? Nah, ini ada yang apa namanya nih, ada yang dipencet, ada juga yang lingkar ini untuk memilih antara cotton, jean, lepis dan sebagainya. Ini tombolnya ada yang versi diputar, ada juga yang versi dipencet. Di sini kasusnya adalah pada saat dinyalakan ya teman-teman ya. Pada saat dinyalakan, nyuci aman, air masuk juga sempurna, nggak ada masalah. Kemudian pada saat buang air juga nggak ada masalah. Puter kanan, puter kiri juga nggak ada masalah. Namun pada saat ngeringin teman-teman, pada saat ngeringin itu eh, nyucinya nggak apa namanya, nyucinya ngeringinnya nggak bisa kering gitu. Bahkan bisa dibilang kalau harus diperes dulu pakaiannya ya, baru bisa dijemur. Jadi setelah mau ngeringin, dia pakaiannya nggak kering teman-teman ya, masih lepek namanya ya, masih lepek ya, masih lepek. Masalahnya apa teman-teman? Saya akan berikan urutannya kepada teman-teman pelan-pelan ya. Yang pertama saya perhatikan di sini, teman-teman perhatikan di sini teman-teman. Sebentar, mana tadi? Nah, ini apa, ini namanya pulsator atau baling mesin cuci. Saya biasanya nyebut baling mesin cuci, tapi ada juga yang bilang ini adalah putaran. Kalau nama lengkapnya ini adalah pulsator teman-teman ya. Ini adalah pulsator mesin cuci. Eh, Pada saat ngeringin harusnya pulsator ini berhenti teman-teman ya. Kuncinya seperti itu. Pada saat ngeringin harusnya pulsator ini berhenti. Tidak muter ya, tidak muter ke kanan ataupun ke kiri, tidak. Namun di apa namanya nih? Dalam kasus mesin cuci Polytron ini, si pulsator ini ikut pulsator ini muter teman-teman. Pulsator ini muter, namun tabung pengeringnya tidak muter. Nah, tabung pengering tahu ya. Jadi kalau mesin cuci kan kalau di saat mau dengerin biasanya bodinya bergetar ya, bodinya bergetar kencang, kenceng banget ya. Bodinya bergetar kenceng banget. Namun ini tidak teman, getarannya nggak kencang. Jadi balingnya aja yang muter teman-teman. Baling ini memutar pakaian searah ya. Baling ini memutar pakaian searah. Kalau dibiarkan terus-menerus biasanya yang terjadi adalah pakaian teman-teman, apalagi yang berbahan-bahan tipis ya, bisa hancur, sobek teman-teman. Karena ini kan nggak ada air dia, nggak ada air, dia menggulung-gulung apa namanya, menggulung-gulung pakaian. Pakaian digulung terus, bisa jadi nanti sobek teman-teman ya.
Terus yang ini kasus seperti ini teman-teman ya. Jadi ada gambarannya ya. Jadi kalau nyuci itu kan putar kanan, putar kiri, putar kanan, putar kiri, ada airnya. Kalau ini tidak. Ini balingnya muter searah, oke. Pada saat momen ngeringin ya, muter searah, namun tabung pengeringnya tidak ikut berputar. Normalnya harusnya tabung pengering yang berputar, ini nggak berputar. Ini ngikutin putaran dari si tabung pengering, harusnya seperti itu. Namun ini tidak. Poin pentingnya di sini teman-teman. Poin pentingnya Anda yang harus Anda lakukan adalah di sini. Sebentar. Di body belakang sini teman-teman ya. Sebentar. Di body belakang sini teman-teman. Belakang bawah nanti Anda buka. Oke. Cover body belakangnya nanti Anda buka. Nanti Anda akan ketemu dengan banyak kabel, kemudian Anda juga akan ketemu yang namanya gearbox, Anda juga akan ketemu dengan namanya solenoid pembuangan. Namun nggak perlu pusing. Nggak perlu pusing, saya akan memberikan runtutannya atau hal-hal sederhananya yang harus Anda lakukan. Ini tidak apa nama, tidak pusing kok, tidak apa namanya, tidak berat, oke, tidak berat ya. Ini ringan kok, ringan ya. Jadi yang ini jangan langsung wah ini kayaknya berat Mas Andre, karena Mas Andre bilang ada kabel lah, ada gearbox lah, ada solenoid lah. Itu tidak terlalu pusing teman-teman ya. Pelan-pelan saya akan berikan kepada teman-teman pelan-pelan ya. Nanti Anda akan ketemu dengan spare part ini teman-teman. Nah ini dia. Ini posisinya persis seperti ini. Nanti kalau pada saat apa namanya nih? Pada saat di bawah ini posisinya seperti ini. Ini adalah gearboxnya. Ini yang namanya gearbox. Ini namanya gearbox seperti ini. Cara kerja gearbox ini adalah pada saat teman-teman puter baling ini atau fan bell ya, sebentar. Pada saat fan bell ini berputar, oke. Pada saat fan bell memutarkan poli, ini namanya yang saya arah panah namanya poli ya. Pada saat fan bell memutarkan poli ini baik ke kanan maupun ke kiri, oke. Baik ke kanan maupun ke kiri, maka ini akan berputar teman-teman. Ini nih. Nah, ini namanya dudukan buat pulsator. Biasanya gigi 11 kalau ini. Pada saat saya ganti titik aja ya, saya ganti warna aja teman-teman biar nggak bingung. Bentar. Pada saat jarum panah orange saya ini ya, ini adalah polinya, poli gearboxnya ya, diputar ke kanan maupun diputar ke kiri oleh fan bell ya, maka titik yang saya garis hijau ini, arah panah hijau, dia juga akan berputar ke kanan dan ke kiri. Oke, prinsip kerja seperti itu. Yang kedua, ini prinsip yang kedua teman-teman. Cara kerja yang kedua, pada saat tuas ini ditarik, ini saya buang dulu ya. Nah ini teman-teman. Nah seperti ini ya. Pada saat tuas ini ditarik, oke, pada saat tuas ini ditarik, maka polinya, maka yang berputar adalah ininya teman-teman. Ini yang kadang suka dilupakan oleh teknisi pemula nih, atau mungkin Anda sebagai makeper ya. Pada saat tuasnya ditarik, maka yang akan berputar tabungnya teman-teman ya, tabung pengeringnya yang berputar, oke. Tabung pengeringnya yang akan berputar, bukan pulsatornya berputar, oke. Tabung pengeringnya akan berputar, bukan pulsatornya yang berputar. Di sini kasusnya adalah pada saat untuk tuas ini teman-teman ya, untuk tuas ini yang saya arah biru ini digerakkan oleh solenoid pembuangan, paham ya? Solenoid pembuangan itu apa masalahnya solenoid pembuangan? Pada saat teman-teman airnya ngebuang, oke, nanti ada satu alat yang bekerja, namanya solenoid pembuangan atau retraktor atau motor dry ya. Dia menarik tuas ini, bersamaan dengan itu dia membuang air, menarik seal ya. Bersamaan dengan itu dia membuang air, airnya akan keluar pos, oke, keluar. Habis itu yang saya garis oranye ini, yang saya tandin oranye ini, dia akan berputar.
Oke, itulah yang disebut prinsip kerja gearbox pada saat mengeringkan ya. Pada kasus ini, pada saat tuas ditarik, pada saat airnya ngebuang, namun yang berputar bukannya titik oren ini teman-teman, tapi pulsatornya berputar. Kenapa? Karena ininya tuas ini adalah apa namanya nih, lompat teman-teman, lompat atau geser, posisinya tidak semestinya, posisinya geser. Nih bisa diperhatikan teman-teman, ini contohnya seperti ini. Nah perhatikan ini teman-teman ya, ini ada yang saya arah panah ya, ini yang kecil nih. Nah ini besi ini nih, nah jangan yang ini. Nah besi ini tuh ditarik teman-teman ya, besi ini ditarik oleh solenoid pembuangan atau motor drain ya, motor drain ya, solenoid pembuangan atau motor drainnya menarik dia. Otomatis tuasnya akan ikut ketarik teman-teman ya, tuasnya ikut ketarik, airnya ngebuang ya, airnya ngebuang. Namun di kasus yang mesin cuci Polytron yang saya sebutkan tadi, dia tuasnya lari ke bawah teman-teman. Jadi tuas ini tuh ke bawah, tuas ini tuh tidak pada tempatnya, jadi tuasnya ke sini nih teman-teman nih. Nah tuasnya ada di sini nih. Nah gimana caranya nih? Nah tuasnya ada di sini teman-teman ya. Tuasnya bukan di tempat semestinya, tuasnya ada di sini. Otomatis pada saat airnya sudah habis, yang berputar bukannya tabungnya ya, namun pulsatornya yang berputar. Itu menyebabkan tabungnya tidak berputar karena tuasnya tidak ketarik. Langkahnya sederhana teman-teman, tinggal tempatkan pada posisi seperti semula, dan saran saya untuk awetnya ya, teman-teman pakai ini. Mana tadi? Nah, pakai ini. Ini adalah kabel tis, ini adalah alat tambahan yang ya saya rekomendasikan ke teman-teman ya. Ini adalah alat tambahan yang saya rekomendasikan ke teman-teman. Nanti Anda ikat di sini teman-teman ya. Mana tadi? Nah, seperti ini. Nanti kan di sini ada lubang teman-teman. Di sini kan ini kan udah ini udah lo, sebentar. Ini kan udah lubang ini ya. Ini kan lubang nih. Nah, ini Anda masukkan kabel tis ke sini ya. Anda masukkan kabel tis ke sini, kemudian tembus ke tuas tadi ya. Tembus ke tuas tadi. Supaya seperti ini teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya agar si tuas ini tidak bisa lari ke atas maupun ke bawah? Paham ya teman-teman ya? Jadi nanti pada saat posisi bergetar, dia nggak bakal bisa lari ke bawah atau ke atas. Dia tetap pada posisi originalnya, posisi semulanya. Itulah dengan kasus yang sederhana sekali teman-teman ya. Dengan kasus sederhana ini, mesin cuci Polytron yang tadinya nggak bisa ngeringin atau pakainya lepek, itu bisa sembuh kembali. Sederhana teman-teman ya. Sederhana sekali, yang penting teman-teman mau mencoba, mau action, mau praktek, nanti teman-teman akan bisa dengan sendirinya. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan tuntas, pelan-pelan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.